Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Diwatapati adico ratima pati candima sanyado katiyo tapati jayi tapati brahmano atasaba moharating buddha tapati tejasati. Bapak Ibu, saudara-saudari, berbahagia bersama pada pagi hari ini. Kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dengan tujuan untuk berbuat kebajikan. Memberikan penghormatan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kebajikan yang kita buat pasti memberi manfaat. Kebajikan yang kita buat pasti memberi kebahagiaan bagi kita yang melakukan. Kebahagiaan dalam hidup saat ini, juga kebahagiaan dalam hidup kita yang akan datang. Dan kebajikan juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk terbebas dari segala penderitaan. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita tidur, dalam tidur kita pasti pernah mengalami mimpi. Di dalam Milinda Panha, Bante Nagasena mengartikan bahwa mimpi adalah tanda yang melintasi jalur pikiran. Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah sumber yang ada di dalam Dhamma, dijelaskan bahwa seseorang dapat mengalami mimpi itu disebabkan oleh karena 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah Pubbha Nimitta. Gambaran aktivitas sehari-hari yang sering dilakukan oleh seseorang dalam kesehariannya. Aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan rutin, Bapak Ibu sekalian, itu bisa muncul lagi pada saat kita tidur dalam bentuk mimpi. Sebagai contoh, di antara Bapak Ibu mungkin ada yang jadi pekerja, jadi karyawan. Rutin, Senin sampai Jumat masuk kantor. Kadang-kadang Sabtu juga masuk. Nah, pernah nggak aktivitas di kantor yang sehari-hari rutin dijalani tersebut, pada saat tidur muncul lagi dalam bentuk mimpi? Pernah mengalami hal seperti itu? Atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menjadi guru. Sehari-hari aktivitasnya rutin mengajar. Pasti pernah dalam tidur, pada saat tidur, mengalami mimpi mengajar. Ibu-ibu yang jadi ibu-ibu rumah tangga, sehari-hari ngurusin rumah.
masak, nyapu, ngepel, dan aktivitas rumahan lainnya. Karena itu rutin dilakukan setiap hari, bisa pada saat tidur ngimpi masak. Pernah ibu-ibu ngalami itu? Ya, apalagi kalau siang sebelumnya sudah baca resepnya. Wah, ini kayaknya enak. Langsung di pikiran ini sudah ada ide, besok mau masak ini. Karena sudah masuk di pikiran, maka pada saat tidur, malamnya ngimpi masak apa yang ada di resep yang pada siang harinya sudah dibaca dan diinginkan. Ini sebab pertama seseorang dalam tidur mengalami mimpi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cita awarana, kesadaran menangkap hal yang sangat berkesan. Sehingga bawah sadar menyimpan itu. Kesadaran menyimpan itu. Memori menyimpan itu. Sehingga pada saat tidur, kesan yang sangat mengesankan itu muncul lagi dalam bentuk mimpi. Maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumah tangga, pasti dulu pernah mengalami pertemuan pertama, pandangan pertama yang pastinya sangat mengesankan. Ketemu, begitu berkesan. Pulang. Malamnya tidur, kesannya masih kuat, terekam di dalam kesadaran. Pada saat tidur, muncul mimpi ketemu lagi. Jalan-jalan di taman, lari-lari muterin taman, sambil pegang tiang listrik. Kayak film India ya. Ya, bisa seperti itu, terulang lagi. Kenapa? Karena kesannya sangat kuat. Atau kalau memang mau coba, bisa dicoba nanti malam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Coba nonton film horor. Ya, coba nonton film horor. Kesan yang seram masuk di dalam kesadaran kita. Sehingga pada saat tidur, hantu-hantu yang ada di dalam film horor itu muncul dalam mimpi kita. Ini sebab kedua, seseorang dalam tidur mengalami mimpi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, datu. Ada unsur di tubuh kita yang mengalami ketidaknormalan. Ada unsur di tubuh kita yang mengalami sakit. Sebagai contoh, kadang ada orang itu tidurnya jorok. Dalam arti kata, ketika dia berangkat tidur, kepalanya arah kemana, pada saat bangun, kepalanya sudah berubah arah. Geletak ke sono, geletak ke sini. Nah, satu kesempatan, dia tertidur dengan posisi tengkurap. Mukanya, wajahnya mendem di bantal. Sehingga dia kesulitan untuk bernapas. Kalau sudah begitu, mimpi apa yang muncul? Mimpi berenang. Ya toh? Nanti sampai di tengah, mau tenggelam, mau kelelep. Makanya menggap-menggap. Ada unsur di tubuh yang mengalami ketidaknormalan.
napasnya tidak berjalan baik, sehingga dia mengalami mimpi berenang lalu tenggelam. Contoh lainnya, biasa subuh-subuh itu saat enak-enaknya tidur, lagi pules-pulesnya, tapi kadang panggilan alam bekerja. Suka pengen pipis, males bangun, nanggung ntar aja, tambah 10 menit lagi, tambah 30 menit lagi, tidur. Mimpi apa yang muncul? Mimpi pipis. Makanya begitu bangun, kasur spraynya udah basah. Ada unsur di tubuh yang mengalami ketidaknormalan, mengalami sakit, sehingga mengalami mimpi seperti ini. Ini sebab ketiga, seseorang dalam tidur dapat mengalami mimpi. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, sebab mimpi yang keempat adalah Dewata Sanharana. Ada makhluk yang memberi mimpi sebagai suatu pertanda. Tapi tentunya makhluk itu adalah makhluk yang punya ikatan karma dengan kita, bukan makhluk lain sesungguhnya. Mereka memberitahu kita sebagai suatu pertanda lewat mimpi. Mereka pasti pernah memiliki ikatan karma dengan kita. Kemarin waktu menjelang Imlek, ada umat dari Tangerang datang menemui saya. Dia mengatakan, Bante, dulu waktu mama saya meninggal, dikebumikan di Kerawang, Bante yang bacain parita. Sekarang saya datang baru aja dari kuburan, lalu saya nyempetin diri untuk ke wihara nemui Bante. Bante, saya ke kuburan itu karena saya diimpiin sama mama saya. Udah lama nih anak-anak nggak pernah main ke rumah mama. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kasus-kasusnya. Jadi memberi mimpi sebagai suatu pertanda. Ya tentu kita sebagai umat Buddha, kalau mimpi sanak keluarga kita yang sudah meninggal, keadaan-keadaannya kurang menguntungkan, kita melakukan pelimpahan jasa, menyalurkan kebajikan untuk mereka, agar mereka lahir kembali di alam yang lebih baik, di alam yang lebih bahagia. Inilah Bapak Ibu sekalian, 4 sebab mimpi. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5, di dalam salah satu sutta, ada sebuah sutta yang menceritakan bahwa Bodhisatta, calon Buddha, jadi sang Buddha sebelum mencapai pencerahan sempurna, beliau pernah mengalami 5 mimpi istimewa, 5 mimpi agung, mimpi yang hanya terjadi pada seorang calon Buddha, mimpi yang hanya terjadi pada seorang bodhisatta, tidak terjadi pada orang biasa. Apa 5 mimpinya? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bodhisatta calon Buddha bermimpi tertidur. Beliau tertidur dalam mimpinya tersebut dengan posisi terlentang. Kepalanya ke arah utara, kakinya ke arah selatan, tangan kanannya ke arah barat, tangan kirinya ke arah timur.
Kalau digambar-gambar, dilukiskan, ya, bumi itu menjadi kasurnya. Bumi di sini adalah tanah India. Bumi menjadi kasurnya. Kepalanya ke utara. Utara dari India adalah pegunungan Himalaya, yang menjadi batas antara India dengan Tibet atau dengan Cina. Gunung Himalaya, rajanya gunung, menjadi bantalnya. Tangan kanannya mengarah ke barat. Barat dari India adalah Laut Arab. Atau negara-negara Pakistan, Afghanistan, dan seterusnya. Kalau sudah Pakistan ke barat lagi kan sudah masuk Timur Tengah. Kedua kakinya mengarah ke selatan. Selatan adalah Samudra Hindia atau Sri Lanka. Tangan kirinya mengarah ke timur. Timur dari India adalah Asia Tenggara atau Teluk Benggala. Inilah mimpi pertama yang beliau alami saat beliau masih menjadi bodhisatta calon Buddha. Mimpi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, beliau bermimpi dalam tidurnya itu dari pusarnya tumbuhan sejenis rumput yang disebut rumput tiria. Rumput tiria yang keluar dari pusar tersebut terus tumbuh dan tumbuh sampai menyentuh langit. Ini mimpi yang kedua yang dialami oleh beliau saat masih menjadi bodhisatta. Mimpi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, beliau bermimpi. Dalam tidurnya tersebut, beliau mengalami bahwa banyak sekali cacing-cacing putih berkepala hitam berada di kaki beliau, merayap naik sampai sebatas lututnya. Ini mimpi yang ketiga. Mimpi yang keempat, beliau bermimpi ada 4 ekor burung datang dari 4 penjuru, terbang ke arah beliau. Jadi dari depan ada burung, samping kanan ada burung, samping kiri ada burung, dari belakang juga ada burung. Yang terbang semuanya mengarah ke arah beliau. Burung-burung itu, Bapak Ibu sekalian, warnanya berbeda-beda. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Begitu burung-burung itu mendekat ke hadapan beliau, burung-burung tersebut semua jatuh menyentuh kaki beliau. Dan ketika burung-burung itu jatuh menyentuh kaki beliau, semua warnanya berubah menjadi putih. Burung warna merah jatuh menyentuh kaki beliau berubah menjadi berwarna putih. Burung warna biru jatuh menyentuh kaki beliau berubah jadi berwarna putih. Yang hijau, yang kuning terbang ke arah beliau, jatuh menyentuh kaki beliau, berubah juga menjadi berwarna putih. Inilah mimpi yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, mimpi kelima yang dialami oleh bodhisatta adalah beliau mengalami mimpi bahwa beliau pergi mendaki gunung.
gunung yang beliau daki terbuat dari kotoran. Tapi meskipun beliau mendaki gunung yang terbuat dari kotoran, beliau sama sekali tidak ternoda, tidak terkotori oleh kotoran dari gunung yang beliau daki. Inilah Bapak Ibu sekalian, 5 mimpi yang dialami oleh Bodhisatta, yang dialami oleh calon Buddha. Bapak Ibu sekalian, mimpi-mimpi itu bukan tanpa makna. Mimpi-mimpi itu memiliki arti yang menjadi penanda untuk masa depan dari Bodhisatta. Apa maknanya? Apa makna arti dari mimpi-mimpi tersebut? Bapak Ibu sekalian, arti dari mimpi yang pertama, beliau tertidur dengan posisi demikian. Kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, tangan kanannya ke barat, tangan kirinya ke timur. Mimpi itu memiliki makna, memiliki arti bahwa beliau akan terbangun. Beliau akan terjaga dari tidurnya. Ya Bante, semua orang tidur, kalau masih hidup pasti bangun lagi. Bapak Ibu sekalian, maksud terbangun terjaga di sini bukan terbangun terjaga seperti orang biasa bangun tidur. Ya kan, kalau kita meskipun tidur, bangun terjaga, kan masih ngulet-ngulet ya, masih ngebatak-batak badan. Nah, arti terbangun terjaga dari mimpi yang dialami Bodhisatta adalah terbangun terjaga dalam arti kata beliau akan mencapai pencerahan sempurna, menjadi seorang arahat sama Sang Buddha tidak lama lagi. Dan itu sudah terrealisasi, sudah menjadi nyata. Yang kedua, ya, mimpi yang kedua, muncul rumput tiriat dari pusarnya yang terus tumbuh naik sampai menyentuh langit. Bapak Ibu sekalian, mimpi ini memiliki arti, memiliki makna bahwa beliau akan mampu merealisasi jalan mulia berunsur 8. Jalan yang menuju pada akhir penderitaan. Jalan yang menuju pada pencapaian tujuan tertinggi, yaitu Nibbana. Dan lagi, Bapak Ibu sekalian, beliau tidak hanya merealisasi jalan tersebut untuk dirinya sendiri, tapi beliau pun mengajarkan jalan yang telah beliau temukan, jalan yang telah beliau realisasikan, beliau ajarkan juga untuk kita semua. Jalan mulia berunsur 8. Ada pandangan benar, ada pikiran benar, ada ucapan benar, ada perbuatan benar, ada mata pencarian benar, ada usaha benar, ada perhatian benar, dan ada meditasi benar. Hasil realisasi dari jalan mulia berunsur 8
Di dalam sutta yang lain disebutkan akan memunculkan faktor ke-9 dan ke-10. Apa yang ke-9? Yang ke-9 adalah samanyana, pengetahuan benar. Dan yang ke-10 adalah samawimutti, kebebasan benar. Inilah makna mimpi yang kedua. Beliau menemukan, merealisasi, dan mengajarkan kepada kita jalan mulia berunsur 8. Arti mimpi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, beliau bermimpi banyak cacing-cacing putih berkepala hitam berada di kaki beliau, merayap naik di kaki beliau sampai sebatas lututnya. Mimpi ini memiliki makna bahwa beliau akan memiliki banyak pengikut, umat awam perumah tangga, upasaka upasika, seperti Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau di dalam sutta, umat awam, umat Buddha, upasaka upasika itu disimbolkan dengan simbol cacing-cacing putih berkepala hitam. Tapi jangan jadi ejekan ya. Jadi jangan sampai, cacing. Ya, sama-sama cacing. Jadi jangan sampai demikian. Ini cuma sebagai simbolisasi saja. Makanya kalau kita melihat di negara-negara Buddhis, ketika umat Buddha pergi ke wihara, mereka mengenakan pakaian atasan putih, bawahan juga putih. Ya, jadi merujuk kepada apa yang ada di dalam sutta. Ini makna mimpi yang ketiga. Memiliki banyak pengikut, umat awam perumah tangga, upasaka dan upasika. Mimpi yang keempat, Bapak Ibu sekalian, 4 ekor burung, 4 warnanya berbeda, datang dari 4 penjuru terbang ke arah beliau. Begitu tiba di hadapan beliau, 4 ekor burung itu semua jatuh menyentuh kaki beliau. Dan warna 4 ekor burung itu semuanya berubah menjadi berwarna putih. Mimpi ini, Bapak Ibu sekalian, memiliki makna bahwa akan ada 4 lapisan masyarakat yang memasuki kehidupan suci. Dan mereka semua akan mampu mencapai tingkat kesucian. Kita mengetahui di India dari dulu sampai sekarang masih ada sistem kasta. 4 warna berbeda itu menjadi simbol dari Katya, Brahmana, Wesa, dan Sudha. Mereka semua ada yang menjadi biku, memasuki kehidupan suci, dan mampu mencapai tingkat kesucian. Makanya warnanya berubah menjadi putih. Tidak lagi berwarna-warni. Dari Katya kita mengetahui banyak pangeran-pangeran Sakya jadi biku dan mampu mencapai kesucian. Ada juga raja yang jadi biku, Bante Mahakapina. Latar belakangnya adalah raja, mampu mencapai tingkat kesucian. Brahmana ada juga yang jadi biku, mampu juga mencapai kesucian. Pedagang, Wesa, ada juga yang memasuki kehidupan suci. Seperti 2 orang upasaka
yang berlindung kepada Buddha Dhamma. Siapa mereka? 2 orang upasaka yang berlindung kepada Buddha Dhamma. Tapusa dan Balika. Saat mereka pertama ketemu dengan Sang Buddha memberikan khotbah Dhamma, keduanya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Di kemudian hari, Balika ini memasuki kehidupan suci dan mampu mencapai tingkat kesucian tertinggi, menjadi arahat. Bapak Ibu sekalian, ada juga yang dari Sudra yang kastanya rendah. Seperti contoh adalah Sunita. Sunita itu kastanya rendah. Dia sebagai budak, pekerjaannya sehari-hari tukang sapu jalanan. Sang Buddha setiap pagi meditasi Mahakaruna Bhawana, meditasi memindai semesta. Siapa yang pada hari itu punya potensi untuk mencapai kesucian? Dan Sunita ini masuk ke dalam radar Sang Buddha. Maka setelah beliau melakukan aktivitas pribadi, sambil membawa mangkok, beliau berjalan ke arah di mana Sunita berada. Sunita dari kejauhan melihat Sang Buddha dengan rombongan para biku berjalan mengarah ke arahnya. Sebagai orang yang kastanya rendah, dia menyingkir. Tidak boleh bicara, bahkan bayangannya saja tidak boleh menyentuh. Dia ketakutan, dia menyingkir. Tapi Sang Buddha terus berjalan ke arahnya. Sampai akhirnya Sunita menemui jalan buntu. Dia bersimpuh bersujud, Sang Buddha datang makin dekat. Makin dekat dan makin dekat. Begitu berada di depan Sunita, Sang Buddha berdiri. Sunitanya sudah gemeteran. Bayangan Sang Buddha mengenai tubuhnya. Tidak boleh bagi orang yang kastanya rendah, bayangannya orang yang kastanya tinggi mengenainya. Sang Buddha dengan lembut berkata, Sunita mau jadi biku. Sunita, apakah kau mau jadi biku? Sunita sambil gemeteran, mimpi apa enggak ini? Ya, kan kalau kita mengalami seperti itu mungkin bangun. Ya, mau Bante. Sunita pun ditasbih menjadi biku. Diberi objek meditasi dan tidak lama kemudian Sunita mencapai tingkat kesucian tertinggi. Jadi semua lapisan masyarakat, kelas-kelas yang ada pada saat itu memasuki kehidupan suci dan mampu mencapai tingkat kesucian. Ini sebagai makna dari mimpi yang keempat. 4 ekor burung, 4 warnanya berbeda, datang dari 4 penjuru ke arah beliau, jatuh menyentuh kaki beliau, lalu warna burung-burung itu semua berubah menjadi putih. Mimpi yang kelima, Bapak Ibu sekalian, beliau bermimpi mendaki gunung yang terbuat dari kotoran. Tapi meskipun beliau berjalan mendaki gunung yang terbuat dari kotoran, beliau sama sekali tidak dikotori oleh kotoran dari gunung tersebut. Bapak Ibu sekalian, mimpi ini memiliki makna bahwa beliau akan menerima banyak persembahan-persembahan 4 kebutuhan pokok. Persembahan-persembahan yang berupa materi. Banyak yang berdana jubah, banyak yang berdana wihara tempat tinggal, banyak yang berdana makanan, banyak yang berdana obat-obatan, dan banyak juga yang berdana persembahan materi lainnya.
Tapi semua persembahan itu beliau gunakan hanya sebatas penggunaan. Meskipun persembahan itu banyak, beliau sama sekali tidak terlena, tidak tergila-gila. Kenapa? Karena persembahan materi yang disajikan, bila mana itu membuat terlena, digila-gilai, akan berubah menjadi kotoran yang mengotori batin. Ada perenungan yang kami bacakan setiap pagi pada saat kami canting. Dan perenungan itu kami bacakan ulang setiap malam pada saat kami juga canting. Perenungan terhadap penggunaan dari 4 kebutuhan pokok. Pakai jubah bukan buat gaya-gayaan. Bukan buat penampilan. Tapi hanya untuk menutupi bagian tubuh yang dapat menimbulkan rasa malu. Makan bukan buat mencari rasa enak, mengecap rasa lezat, bukan untuk membentuk tubuh. Kalau Bapak Ibu kan umat awam perumah tangga kan kadang-kadang ada makannya untuk membentuk tubuh tuh ya, biar berotot, biar berisi, biar padat. Ya, nah kami para biku tidak bisa makan dengan tujuan seperti itu. Makan bukan untuk membentuk tubuh, bukan juga untuk menggemukkan tubuh. Tapi semata-mata untuk menjaga kelangsungan hidup, mengurangi penderitaan dari rasa lapar dan tidak memunculkan penderitaan baru dengan makan berlebih-lebihan sampai kekenyangan. Jadi bagaimana makan itu agar latihan bisa tetap dijalani dengan baik. Pakai tempat tinggal, wihara atau kuti, juga bukan buat menonjolkan kemewahan, kemegahan. Tapi semata-mata untuk melindungi diri dari bahaya cuaca, dari iklim. Obat-obatan juga bukan membuat terlena. Bukan sampai mabok. Tapi bagaimana rasa sakit itu bisa dikurangi. Nah, jadi inilah fungsi dari 4 kebutuhan pokok. Bila mana itu membuat terlena, bila mana itu digila-gilai, maka persembahan itu berubah menjadi kotoran yang mengotori batin. Inilah Bapak Ibu sekalian makna dari 5 mimpi yang dialami oleh Bodhisatta pada saat beliau belum mencapai pencerahan sempurna. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Samyutta Nikaya Sagatawagga, bab tentang syair, bab tentang gata, ada salah satu sutta yang menceritakan bahwa pada saat itu dalam diri para dewa muncul pertanyaan, apakah sumber cahaya di dunia ini yang mampu membuat dunia menjadi terang? Mari kita tanyakan hal ini kepada Sang Buddha. Dan Bapak Ibu sekalian, pada saat dewa-dewa itu datang kepada Sang Buddha dan bertanya apakah sumber cahaya, Sang Buddha menyebutkan bahwa di dunia ini ada 4 sumber cahaya. Apa saja 4 itu? 1, matahari. 2, bulan. 3, api. 4 adalah Sang Buddha. Matahari, Bapak Ibu sekalian, menjadi sumber cahaya yang terang di kala siang hari. Kalau tidak ada awan, tidak ada kabut, tidak ada asap, dan tidak ada rahu, matahari bersinar dengan terangnya, dengan benderangnya.
Menjadi sinar cahaya bagi bumi, bagi dunia ini. Ya kan sekarang kita bisa merasakan ya, sudah mulai masuk musim kemarau. Suhu udara kalau siang itu bisa 34 sampai 36 itu. Kerasakan ya, kalau lagi cerah cuacanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun matahari menjadi sumber cahaya yang pertama, tetap dia punya keterbatasan. Meskipun cahayanya terik, meskipun cahayanya benderang, tetap dia punya keterbatasan dalam menyinari dunia, menyinari bumi. Apa yang membatasi? Waktu. Matahari bersinar dibatasi oleh waktu. Dia terbit kira-kira jam 5 pagi. Nanti jam 5 atau jam 6 sore dia sudah tenggelam. Ya, memang menyinari belahan bumi yang lain, tapi kan tetap punya keterbatasan. Dibatasi oleh waktu. Bulan menjadi sumber cahaya yang kedua. Dia bersinar di malam hari. Apalagi kalau saat purnama. Cahayanya, sinarnya indah, menyejukkan. Tapi meskipun dia menjadi sumber cahaya yang kedua, dia juga punya keterbatasan. Apa yang membatasi? Waktu juga. Kita bisa melihat ketika bulan purnama, jam 6 sore, jam 7 sore, dia sudah mulai muncul. Lalu nanti kira-kira jam 5 pagi, jam 6 pagi, meskipun dia masih ada, cahayanya kalah oleh matahari. Sinar bulan juga terbatas oleh waktu. Yang ketiga adalah api. Bapak Ibu sekalian, api menjadi sumber cahaya yang ketiga. Api kala siang bisa bersinar enggak? Kala malam bisa bersinar enggak? Api siang malam bisa bersinar. Tidak dibatasi oleh waktu. Tapi ada yang membatasi sinar api. Apa yang membatasi cahaya api? Sinarnya api. Bahan bakarnya. Coba kalau kita pakai lampu minyak. Ya kan? Lampu minyak itu apinya menyala. Tapi terbatas. Ketika minyaknya masih ada, sumbunya masih ada, apinya bisa menyala. Ketika salah satu habis atau dua-duanya habis, apinya pun padam. Terbatas, dibatasi oleh bahan bakar. Sumber cahaya yang keempat adalah Sang Buddha, Bapak Ibu sekalian. Sang Buddha bersinar siang dan malam. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan bahan bakar. Sang Buddha selalu menyinari kita umat Buddha. Sang Buddha menyinari kita umat Buddha lewat cahaya Dhamma yang telah beliau ajarkan. Seperti tadi dalam mimpi yang kedua. Beliau sudah mengajarkan kita jalan mulia berunsur 8. Yang hendaknya dalam keseharian, jalan mulia berunsur 8 ini kita terapkan semampu kita. Praktek Dhamma kita jalani dalam rutinitas kita sebagai umat Buddha. Dengan demikian kita akan mampu merasakan cahaya Sang Buddha yang tersalur lewat Dhamma yang telah beliau babarkan. Bapak Ibu sekalian, sebulan lagi kita sebagai umat Buddha akan kembali memperingati, merayakan Tri Suci Waisak. Peristiwa besar yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan pribadi Sang Buddha Gautama.
Kita mengenang kembali, mengingat kembali kelahiran beliau, pencapaian pencerahan, dan parinibbana beliau. Marilah kita sambut, kita songsong Wesak dengan belajar Dhamma dengan lebih giat, praktek Dhamma dengan lebih giat. Menghormati datangnya hari suci dengan pariyati dan pati-pati Dhamma. Yang tentu hasilnya kita sendirilah yang akan merasakannya. Cahaya Buddha, cahaya Dhamma, cahaya Sangha akan bersinar di dalam batin kita. Di dalam Dhammapada disebutkan, Diwatapati adico ratima bati candima. Sanyado katiyo tapati jayi tapati brahmano. Atasaba moharating Buddha tapati dejasa. Matahari bersinar di waktu siang, bulan bercahaya di waktu malam. Ksatria gemerlap dengan seragam perang, Brahmana bersinar karena samadhi. Buddha, orang yang mencapai pencerahan sempurna, bersinar sepanjang siang dan malam. Sekali lagi cahaya Dhamma akan mampu kita rasakan dengan kita mau belajar dan melaksanakan Dhamma. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawanu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.